selamat datang di mata kuliah Matematika Diskrit, materi relasi dan fungsi. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang definisi relasi. Kalau menurut KBBI, relasi adalah hubungan, perhubungan atau pertalian, ya seperti istilah umum yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian kalau dalam matematika, relasi disimbolkannya dengan R. Nah, di sini misalkan ada elemen A dan B, dia adalah pasangan berurutan di dalam suatu himpunan. Si A dan B dikatakan berhubungan satu sama lain di dalam relasi R apabila A dan B ada di dalam himpunan R. Sebaliknya, jika A dan B tidak ada di dalam himpunan R, artinya A tidak dihubungkan ke B oleh suatu relasi R. Nanti kita jelaskan di contoh. Nah, relasi R antara himpunan A dan B adalah subset atau himpunan bagian dari hasil perkalian silang antara himpunan A dan B atau bisa dikatakan A cross B. Nanti kita jelaskan di contoh. Contoh yang pertama, semisal saya punya dua himpunan. Yang pertama himpunan A, di sini ada himpunan nama mahasiswa. Kemudian yang kedua ada himpunan B. Himpunan B adalah himpunan nama mata kuliah. Jadi himpunan A isinya adalah nama mahasiswa Ibang, Lutfi, Nopal. Kemudian yang himpunan B isinya nama mata kuliah yaitu kalkulus, matdis atau matematika diskrit, sempro, dan skripsi. Kemudian yang sebelumnya kita telah jelaskan di slide pertama, di situ dikatakan bahwa relasi adalah subset dari A cross B atau perkalian silang antara himpunan A dan B. Lalu perkalian silang antara himpunan A dan B, cara mencarinya seperti apa? Semisal tadi saya punya himpunan A dan B yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu himpunan nama mahasiswa dan himpunan nama mata kuliah, maka hasil perkalian silang antara A dan B adalah sebagai berikut. Jadi kita pasang-pasangkan setiap elemennya dengan himpunan yang lain. Semisal di himpunan A ada elemen pertamanya Ibang. Ibang ini akan kita pasangkan dengan masing-masing elemen yang ada di dalam himpunan B. Jadi Ibang yang pertama kita pasangkan dengan kalkulus, kemudian Ibang kita pasangkan dengan matdis, kemudian Ibang kita pasangkan dengan sempro, Ibang juga dipasangkan dengan skripsi. Kalau Ibang sudah, kemudian kita lakukan hal yang sama kepada mahasiswa Lutfi dan mahasiswa Nopal, sehingga akan diperoleh hasil seperti ini. A cross B sama dengan Ibang kalkulus, Ibang matdis, dan seterusnya sampai Nopal skripsi. Jadi ya nanti ada 3 dikalikan 4 pasangan berurutan di dalam perkalian silang antara himpunan A dan B. Misalkan diketahui bahwa R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester genap. Nah, tadi di slide sebelumnya kita sudah memperoleh A cross B, kemudian R di sini menyatakan relasi, namun relasinya adalah relasi mata kuliah yang diambil. Jadi R-nya itu isinya hanya Ibang matdis, Ibang skripsi, Lutfi kalkulus, Lutfi sempro, Nopal skripsi. Artinya apa? Ibang mengambil mata kuliah matdis, kemudian Ibang mengambil mata kuliah skripsi, Lutfi mengambil mata kuliah kalkulus, Lutfi mengambil mata kuliah sempro, dan Nopal mengambil mata kuliah skripsi. Karena di sini R-nya adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswanya. Makanya tadi disebutkan di slide pertama bahwa si R, himpunan relasinya, subset dari A plus B, karena bisa terjadi himpunan R-nya dia hanya sebagian dari A cross B-nya. Contohnya seperti ini. Tadi A cross B-nya ada 12 pasangan, kemudian di R-nya di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 pasang saja. Jadi si R ini adalah himpunan bagian dari A cross B. Nah, di sini seperti di slide yang pertama, kalau di slide yang pertama kan A, B elemen dari R, artinya A dan B berelasi. Nah, kalau dalam contoh ini, semisal Ibang matdis elemen dari himpunan R, artinya Ibang berelasi dengan matdis. Relasinya seperti apa? Yaitu relasi mata kuliah yang diambil, artinya Ibang mengambil mata kuliah matdis. Kemudian, kalau Ibang dan sempro, di sini tidak ada di dalam himpunan R,
Sehingga bisa diartikan IBANG tidak mengambil mata kuliah Sempro, dan seterusnya. Kemudian contoh yang selanjutnya, semisal diketahui himpunan P dan Q, didefinisikan relasi R dari P ke Q adalah sebagai berikut. Jadi aturan relasinya adalah P dan Q akan berrelasi jika P habis membagi Q. Dari definisi itu, kita bisa peroleh isi dari himpunan relasinya sebagai berikut. Yang pertama, 2-2. Jadi 2 yang pertama diambil dari himpunan P, 2 yang kedua diambil dari himpunan Q. Kenapa 2 di sini masuk ke himpunan R? Karena 2 habis membagi 2. Pasangan yang kedua ada 2-4. 2 yang pertama dari himpunan P, 4-nya dari himpunan Q. Dia juga masuk ke himpunan R karena 2 habis membagi 4. Kemudian 28, sama seperti yang sebelumnya, 2 dari P, 8 dari Q, 2 habis membagi 8, sehingga masuk ke himpunan R. Kemudian ada 39, 3 dari himpunan P, 9 dari himpunan Q, 3 habis membagi 9, dan seterusnya sampai 4, 8. Sehingga dari himpunan P dan himpunan Q ini, jika kita mau cari relasi dengan aturan habis membagi, akan diperoleh himpunan relasinya 22, 24, 28, 39, 315, 44, dan 48. Untuk representasi yang pertama, kita bisa menggunakan diagram panah. Contohnya seperti pada contoh yang kedua tadi, yang himpunan P dan Q. Dari himpunan P dan Q yang tadi, kita punya himpunan R-nya seperti ini. Nah, dari pasangan berurutan ini, kemudian nanti kita gambarkan di dalam dua himpunannya, yaitu himpunan P dan Q. Lalu kita pasang-pasangkan sesuai dengan pasangan di himpunan R-nya, sehingga diperoleh seperti ini. Di P-nya ada 2, 3, 4, kemudian di Q-nya ada 2, 4, 8, 9, 15. Kemudian untuk 2 di himpunan P, kita arahkan panahnya ke 2, kemudian ke 4, dan ke 8 sesuai dengan himpunan R-nya, karena 2 berpasangan dengan 2, berpasangan dengan 4, dan berpasangan dengan 8. Seperti aturannya itu habis membagi. Kemudian 3 kita pasangkan dengan 9 dan 15, karena 3 habis membagi 9 dan 15. Setelah itu 4 kita pasangkan dengan 4 dan 8, karena 4 habis membagi 4 dan 8. Yang kedua, diagram kartesius. Masih di contoh 2 yang tadi, jadi di dalam himpunan R yang pasangan ini akan kita gambarkan dalam diagram kartesius. Caranya adalah kita gambarkan dulu sumbu X dan Y-nya, kemudian masing-masing koordinat dari pasangan titik ini kita tandai, sehingga nanti akan didapatkan beberapa titik dalam diagram kartesius. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Misalkan titik 22 kita peroleh dari pasangan yang pertama, yaitu 22, sehingga kita ambil sumbu X-nya 2, kita tarik ke sumbu Y2, kemudian 24, berarti di sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 4, sampai yang terakhir 48, artinya di sumbu X-nya nilainya 4, dan di sumbu Y-nya 8. Sehingga akan diperoleh titik-titik sesuai dengan pasangan yang ada di himpunan R.